Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abi Manggala Candaka, biasa dipanggil Abi. Saya berasal dari kampus IPB atau yang biasa dikenal dengan nama Institut Pertanian Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soft skill ya. Soft skill apa yang saya kira saya butuhkan di kehidupan perkuliahan saya nanti, dan juga cara saya mengembangkan soft skill tersebut. Oke, jadi saya akan memilih 3 ya soft skill yang menurut saya yang paling saya butuhkan lah di kehidupan perkuliahan saya nanti. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi soft skill yang pertama yaitu kemampuan bekerja sama yang baik. Kenapa saya memilih soft skill ini? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang sosial ya. Kita tidak bisa hidup secara individual gitu. Kita harus bekerja sama untuk survive di dunia ini. Nah, itulah faktanya. Dan ya kemampuan bekerja sama ini juga kita butuhkan juga untuk perkuliahan kita nanti, karena kita juga akan banyak bekerja kelompok ya kan. Nah, pastinya juga dengan bekerja sama ya kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau suatu peristiwa dengan lebih efektif lah, lebih hasilnya lebih memuaskan daripada kita berpikir sendiri gitu. Karena ya kalau kita bekerja sama, kita berpikir bukan dengan satu otak aja, bekerja bukan hanya satu badan doang, tapi lebih dari satu ya kan, yang jadinya akan lebih efektif. Dan juga kita mungkin banyak ya menemukan di mana orang lain itu memikirkan suatu hal yang kita nggak pikirkan gitu, dan menurut kita itu adalah pemikiran yang bagus yang akan bisa membantu nanti untuk menyelesaikan suatu masalah tadi gitu. Nah, itulah salah satu contoh yang menurut saya kenapa kemampuan bekerja sama ini sangat penting gitu kita butuhkan. Dan cara mengembangkannya yang menurut saya ya, jangan kita harus mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita harus terbuka, jangan berpikir bahwa kita itu yang paling hebat atau kita bisa melakukan ini semua sendiri ya, karena faktanya enggak gitu. Karena ya di kehidupan ini kita harus bekerja sama. Bahkan orang-orang hebat pun untuk menjalankan suatu perusahaan ya harus bekerja sama, nggak bisa sendiri. Ya contohnya Steve Jobs, Elon Musk, atau ya Mark Zuckerberg ya kan, memang mereka sendiri ya enggak kan, mereka ada banyak orang di belakang itu ya kan. Jadi ya kita harus bekerja sama gitu sebagai makhluk sosial gitu. Jadi turuninlah egonya, jangan ada pikiran seperti itu lagi lah, karena ya emang dunia ini bekerja bukan seperti itu. Jadi ya itu ya yang pertama ya. Yang kedua mungkin menurut saya itu kemampuan beradaptasi yang baik ya, karena pasti banyak mahasiswa lain dan saya sendiri gitu termasuk, saya bukan berasal dari Bogor gitu, jadi harus memiliki kemampuan beradaptasi yang baik lah. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan adaptasi yang baik gitu, malah kita bisa merasa merasa takut gitu, merasa kagok, merasa malu, merasa ngedown, yang nggak percaya diri, yang akhirnya akan membuat kita takut gitu, akan membuat pilihan kita sendiri gitu, yang akan nantinya menghambat kehidupan perkuliahan kita nanti gitu. Makanya kita harus punyalah kemampuan beradaptasi gitu, karena kita hidup di lingkungan yang berbeda, kehidupan sosial berbeda, bertemu orang yang berbeda. Makanya kita harus punya gitu kemampuan skill adaptasi yang baik gitu. Jadi cara yang mengembangkannya menurut saya tadi sebenarnya cukup terbuka aja, jangan malu, jangan takut karena mungkin merasa berbeda, jangan begitu. Jadi kita harus berbaur aja dengan orang lain, kita harus membiasakan diri dengan orang lain. Kita juga harus berpikir bahwa ya kita harus berubah lah, kita harus punya pemikiran untuk berubah, jangan mau orang yang ngikutin kita gitu. Kita harus berubah gitu. Kita harus jangan terus stay di zona nyaman kita lah. Kita harus membuat zona nyaman baru agar ya kehidupan kita akan berjalan dengan lebih baik. Oke, jadi soft skill yang ketiga dan yang terakhir ya itu adalah kemampuan berkomunikasi yang baik gitu. Ya kita tahu sendiri bahwa manusia itu harus berkomunikasi gitu. Agar ya komunikasi itu penting lah untuk kita mengetahui apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, dan apa yang dia maksud. Itu kayak kita harus berkomunikasi agar semuanya jelas dan tidak ada salah pengertian gitu, yang nanti akan menimbulkan konflik dan segala macam yang hal-hal negatif lah. Nah, kemampuan sosial yang baik ini juga akan bisa mendatangkan orang-orang yang mungkin menemui orang-orang teman-teman yang baru atau orang-orang kepercayaan baru gitu, menambah relasi gitu agar lebih luas, dan juga ya mungkin akan
dengan komunikasi yang baik ini kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan dosen dan asisten, agar kehidupan perkuliahan kita nanti dapat dipermudah dan dapat dibantu lah, agar lebih lancar dan lebih maksimal. Itu sih, dan menurut saya kenapa itu merupakan salah satu hal yang penting gitu. Dan cara mengembangkannya itu adalah ya dengan terbuka dengan orang lain. Itu jangan merasa malu, kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus tahu bahwa kita harus sadar bahwa kemampuan komunikasi itu akan berdampak positif gitu bagi kita kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Kita harus juga belajar etika berkomunikasi, tutur kata yang sopan dan santun, agar orang lain yang berkomunikasi dengan kita juga enak gitu. Ya mungkin itu sih yang saya butuhkan soft skill yang ketiga. Ya sekian dari saya. Selamat malam, terima kasih.